Assalamualaikum di program podcast Jabar News TV mengenai food estate nih. Tanggapan Bang Alun gimana nih? Food estate. Itu juga food estate ya. Food estate juga berusaha dimunculkan lagi, diagung-agungkan bahwa itu bukan suatu kegagalan. Seperti halnya IKN dan tambang, pendekatan oleh 02, paradigmanya itu kan menghadirkan sesuatu robot besar yang megah. Ya. Jadi kekurangan pangan dan lain sebagainya itu dimanifestasikan dengan membuat sebuah korporasi yang bisa saja di dalamnya kroni-kroninya kan. Iya kan? Terus membabat hutan dengan luas. Sementara anggaran itu apabila diberikan pada subsidi pupuk petani atau merevitalisasi pembangunan irigasi, bendungan atau pengairan bagi persawahan atau peningkatan hasil perkebunan kita yang sudah ada dan tersebar di seluruh Nusantara ini, itu mungkin jauh lebih produktif, lebih cepat bisa dirasakan. Seperti membangun kota-kota tadi gitu. Ya kan? Ini kan yang harus ini kan, apalagi kita dengar cerita gagal, terus ditanam jagung dalam polybag dan lain sebagainya. Singkong jagung. Di singkong. Jadi ini gimana Bang? lucu. Jadi mereka ini, saya nggak tahu ya, singkong itu mungkin bisa digunakan untuk energi terbarukan atau bisa untuk kekurangan gizi atau kekurangan karbohidrat bagi masyarakat. Saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat kajiannya. Tetapi hukum ya, di samping social engineering tadi, maka hukum harus bisa dijadikan dalam ekonomi juga social control. Pada saat kajian awal itu tidak menguntungkan dan lebih merusak, bahkan lebih menguntungkan kroni, ya itu dikontrol oleh hukum. Ini nggak bisa dijalankan karena nggak ada kebenaran akan ilmu pengetahuan di dalamnya, nggak ada kajian yang cukup komprehensif. Apalagi yang di depannya kan Departemen Pertahanan dengan alasan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu dalam hukum ya, dalam hukum ekonomi itu lebih diwakili oleh produksi-produksi yang dilakukan ya. Produksi-produksi yang dilakukan oleh para pekebun dan petani. Dan mereka berhubungan ya, simbiosis mutualisme dengan korporasi-korporasi yang ada. Apakah korporasi itu koperasinya, apakah perusahaan-perusahaan penggilingannya, apakah perusahaan-perusahaan pengekspornya gitu. Mungkin industrialisasi pangan ya, bisa kita lakukan apabila ketahanan pangan di dalam negeri itu sudah semakin kuat. Petani ongkos menanam dengan hasil yang dia dapat itu masih rugi. Ya, karena harga gabah begitu tinggi, harga jual beras begitu rendah, dan mata rantai penjualan, mata rantai produksi juga menjadi berbelit-belit. Ya kan? Ada orang yang ijon, ada lintah darat di sana yang mencekik petani. Sementara ketersediaan pupuk, sering pupuk langka, menjadi mahal segalanya. Jadi bagaimana produksi rakyat, ya, yang jumlahnya sangat masif, puluhan juta ya, bahkan mungkin ratusan juta petani yang ada di desa-desa itu nggak pernah diperbaiki. Tapi daripada kita memperbaiki petani, ya, dalam pikiran paradigma food estate ini, lebih bagus kita buat korporasi, kita toh akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kita babat hutan, terus kita tanam, ini nanti kita ekspor. Ya kan? Itu kan nggak menjawab permasalahan yang ada sama rakyat. Padahal pemerintah ini, ya, pemerintah ini dipilih untuk memanage kehidupan rakyat, untuk menunaikan janji konstitusionalnya. Ya kan? Memakmurkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya kan, memberi pendidikan kepada rakyat,
memberikan kehidupan yang layak, yang udah diperjanjikan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai di batang tubuh, pasal 33 dan 34 itu. Jadi ini belum atau tidak dilaksanakan tuntas, tapi tidak dilaksanakan tuntas karena persoalan-persoalan petani tidak diselesaikan secara seksama, terus dia menghadirkan sebuah proyek besar, raksasa gitu. Nah inilah kami di Dewan Pakar Timnas Anies itu mencoba mengikuti visi, ya, jejak langkah gagasan dari Anies Mohaimin ini. Mohaimin ini bagaimana mengembangkan soal politik pangan kita ini, ketahanan pangan kita ini juga dimulai dengan pemerataan terhadap anggaran dan kesejahteraan masyarakat. Kalau bisa nanti di setiap desa harus terjamin ada lumbung pangan yang membuat orang kepala desa bisa menjamin bahwa tidak ada orang yang mati kelaparan. Tidak ada orang yang membelah perutnya. Nah itu belum lagi nanti anggaran desa dinaikkan menjadi 5 miliar per tahun ya? Ya, itu kan akan diperjuangkan. Mantap. Ya. Tentunya dengan penyediaan perangkat-perangkat, infrastruktur, dan tenaga ahli yang mampu, yang mumpuni di setiap desa. Dengan ada koperasi dan lain sebagainya. Jika petani itu bisa pinjam-meminjam dengan koperasi, koperasi juga bisa melakukan kegiatan ekonomi, misalnya meminjam kepada bank untuk menjamin produksi berlangsung. Tapi dana desa yang 5 miliar ini kemudian bisa membuat anak-anak desa ini mungkin dia menjadi akuntan atau dia kuliah menjadi di fakultas-fakultas ekonomi, manajemen atau apa, dia yang mengelola koperasi tersebut atau by hire atau ibu-ibu yang ada PKK di sana. Jadi terlihat bahwa sistem komunitas desa, sistem masyarakat desa dengan pemerintahannya dan masyarakatnya ini digerakkan kembali sebagai frontliner ya, ataupun sebagai titik terdepan dari agen pembangunan. Jadi pada pemberdayaan manusia ya, dengan itu gitu, tanpa mengganggu mereka. Ini dibuat sistemnya, walaupun ini tentunya tidak dimaksudkan untuk membuat menjadi seragam. Jadi di Jawa, di Sunda, atau di Aceh, di Padang itu sama. Karena mereka, bangsa kita ini kan hebat, unik, ya. Dari berabad-abad dengan komunitas desa, dengan etikanya masing-masing, dengan kecerdasannya masing-masing, dia udah bisa tumbuh, ya, udah bisa hidup, saling membantu dan lain sebagainya. Ada etika misalnya nagari ya di Minangkabau dengan rumah gadangnya yang melaksanakan kepemimpinan kebudayaan di sana. Terus di Aceh ada mukim-mukim. Ini kan semua bisa diberdayakan. Di Jawa juga ada, di mana-mana juga ada. Tanpa merusak spesialisasi ini atau spesifikasi yang ada di masing-masing itu, tetapi ilmu-ilmu modern ataupun perangkat-perangkat modern yang berupa software atau hardware itu dimasukkan, daripada terus kita membuat sesuatu yang asing ya, bagi bangsa kita gitu. Jadi kalau industri food estate dengan 1 juta, 2 juta lahan hektar terus dibuat korporasi di dalamnya, itu kan nanti seperti tambang nikel dan lain sebagainya. Seperti ada negara baru di dalam negara yang terasing dari kehidupan rakyat. Ya, betul. Ya kan? Dan bahkan kadang-kadang dia menjadi ancaman bagi rakyat dengan rusaknya lingkungan, tiadanya pemerataan, konsentrasi ekonomi berupa APBN ataupun pemasukan-pemasukan dibangun di sana. Tapi kalau begini kan langsung dibuat rakyat itu berdaya gitu. Dengan kecerdasan tertentu ataupun dengan sosialisasi yang lebih baik, saya rasa rakyat bisa memilih apa untuk kehidupan dia 5-10 tahun, 15 tahun mendatang yang jauh lebih baik daripada keadaan sekarang. Kan kita bisa rasakan kan, sementara proyek-proyek pencakar langit, Menara Gading dibangun, ada kita dengar Morowali, kita dengar itu
Sementara rakyat kita terjebak pinjaman online, terjebak Pinjol ya? terjebak terjebak lintah darat dan lain sebagainya. Itu masih berlangsung di dunia modern ini gitu. Betul. Ini kan kontras nanti. Kontras, Bang. Ya. Bang, mengenai terkait debat terakhir nih, apa yang disiapkan tim Anies, Bang? Debat terakhir yang mana nih? Tanggal 4 Februari nanti besok. Oh besok. Yang disiapkan apa nih? Yang kelima. Nah, ini akan nampak ya. Gimana, Bang? Keserasian antar dua kandidat. Habis itu paradigma yang digunakan. Presiden, wakil presiden memiliki paradigma yang sama nggak? Ya kan? Itu kan bakal ngomong. Di 02, di 01 kan kelihatan ini dua-dua doktor. Iya. Ya kan? Dua-dua doktor dan telah mempersembahkan, menyajikan berbagai macam gagasannya dalam dialog-dialog berbasis pada ilmu pengetahuan dan etika, beserta semangat untuk membangun rakyat menjadi bangsa yang besar. Mereka akan mempertahankan argumennya dengan paradigma yang begitu gitu, yang udah kita diskusikan tadi. Nah, sedangkan 02, saya nggak tahu apakah ada keselarasan paradigma antara presiden dengan wakil presiden, mengingat ya baik jarak usia maupun perbedaan pendidikan ini jauh sekali gitu. Jauh sekali. Apakah mereka telah melakukan koordinasi sehingga menyamakan persepsi dalam sebuah paradigma yang sama, atau kembali akan memaksakan bahwa industrialisasi yang telah dilakukan akan dilanjutkan. Padahal nggak ada janji-janji presiden yang nawacita itu ya, yang terwujud. SMK saja kita nggak tahu di mana dan lain sebagainya. Apakah mereka akan memaksakan gagasan itu? Nah, yang ketiga ini kan menjadi, karena proses politik kan menjadi agak terjepit antara mau melakukan perubahan yang signifikan, melakukan perlawanan paradigma ya, bukan perlawanan fisik atau politik atau apapun gitu. Jadi pencarian bentuknya belum kelar-kelar. Cuman karena mereka ini yang tiga ini juga intelektual ya, para scholars ya, para sarjana ya, minimal S2 itu. Apalagi wakil presidennya itu profesor itu, yang paling pinter mungkin ya. Dia menjawab gejala-gejala saja. Gejala-gejala yang ada harus diselesaikan begini. Ini menjadi semakin menarik dan menurut saya akan menentukan elektabilitas. Besar kecilnya kita lihat. Setiap debat terjadi, elektabilitas selalu naik turun. Cuma besar kecilnya kita nggak tahu, 2%, 5%, apa 3%. Jadi 5 kali debat ini ya, itu akan menguras elektabilitas bagi capres dan cawapres yang nggak memiliki paradigma. Ya, yang nggak bisa memberikan masukan gagasannya di pemikiran rakyat untuk rakyat bisa memilih gitu. Ya, semoga pemilu berjalan fair. Betul. Iya kan, walaupun kecurangan sudah dimulai. Kecurangan ya. Oke. Bang, kira-kira dari tim Anies apa yang disiapkan, Bang? Nanti tanggal 4 Februari dari tim Anies apa yang disiapkannya? Bahan-bahan debat terakhir. Bahan debat terakhir itu sebenarnya semuanya telah tertuang secara komprehensif di dalam visi misi. Visi misi itu setebal sekitar 140 halaman. Itu mungkin dibuat oleh para pakar ya. Para pakar, para ini aja ahli ya di bidangnya masing-masing. Nanti mungkin itu akan diwujudkan dan dielaborasikan sebagai janji Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar gitu. Ya, misalnya petani-petani gampang dapat pupuk, para nelayan gampang dapat solar dengan mengatur kembali distribusi ya kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat akar bawah ini ya kan. Pangan, ibu-ibu perhatian kepada wanita, khususnya wanita hamil melalui PKK yang mungkin akan kita munculkan lagi gitu kan, sehingga ya antar tetangga jadi komunikasi dan jadi pemerintah itu jadi terbantu karena mengetahui kondisi rakyatnya dalam komunitas terkecil. Ini yang harus dijamin dalam struktur itu, sehingga visi misi itu juga bisa dikejawantahkan sampai ke tingkat terendah yaitu individu gitu, ya kan? Cuman korporasi-korporasi, karena korporasi ini kan
bisa mewakili peradaban bangsa. Iya. Korporasi juga dibangun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bangsa. Karena kan yang di peradaban dunia ini, kalau Indonesia mau muncul kan apabila korporasi-korporasinya sehat. Iya. Tetapi korporasi-korporasi yang dibangun sebelum ini, banyak korporasi-korporasi pemburu rente. Ya, mereka merusak lingkungan, laba diambil, gitu kan. Iya. Nggak ada keterangan apapun. Tambang-tambang tanpa evaluasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu. Cuman dalam debat nanti secara teknis saya cuma ingin mengingatkan. Kan ada Closing. ya, ada cawapres ibarat pertandingan silat Iya. Mau ada invitasi ya ataupun pertandingan silat untuk menjadi pendekar. Jadi ada seseorang ini nggak layak ikut tanding silat karena baru belajar, tapi karena pamannya panitia dia dimasukkan. Tapi pada saat latihan dia berantem, dia latihan ya silat debat ya melalui debat dan lain sebagainya. Lucu yang ngalahin dia dimarah-marahin sama pamannya yang lain yang masih mengko. Itu harus diingat. Capres cawapres ini tuntaskan apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian debatkan di meja debat. Ya. Jadi jangan setelah pertandingan silat kita kalah, kita manggil teman-teman dan paman-paman kita gebukin dia waktu dia pulang dari kampung. Itu kan yang dilakukan kan, sampai pelatihnya pun diomel-omelin gitu ya kan, misalnya Tom Lembong ya. Dimarah-marahin itu sama paman-pamannya pesilat ini gitu. Kasihan ya. Ya, ini kan nggak fair. Nggak fair. Kenapa nggak didebat aja di dalam itu? Gitu. Selesaikan. Selesaikan atau buat forum. Jangan sampai ngopi-ngopi. Atau buat forum lagi. Oke. Buat forum yang bisa dilihat publik, bukan lobby-lobby untuk bagi-bagi sembako kan? Kue. Oke. Mas Gumang, coba podcast mengenai kupas tuntas Pilpres politik gimana? Ada yang kurang nggak? Hukum gimana? Hukum politik gimana? Ekonomi? Begini ya, kita berharap ya, kita kan anggaran untuk pemilu ini kan mahal, besar sekali ya. Jadi kalau bisa ya ini menghasilkan sesuatu yang memang murni untuk kepentingan bangsa, ya kan? Saya kira begitu gitu. Ya kayak gini, kalau kita mau potong sapi untuk kurban pun atau untuk makan, kan nggak mungkin sapi sakit yang kita pilih. Iya. Yang sehat lah. Yang jejak rekodnya memang bagus, rumputnya cukup dan lain sebagainya. Iya, kan? pakannya bagus. Jadi kalau sapi udah agak pincang jalannya seret-seret, udah tua, dagingnya udah keras kan, nggak mungkin lagi. Aduh, udah mulai fisik nih. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah ini kalau misalkan dipotong aja soal sapi ini kalau nggak etis. Nggak apa. Itu bagus. Sedikit bingung. Bang, kalau misalkan dua ini putaran gimana? Anda sih pernah nggak perkiraan dua putaran nih? Begini. Estimasi lah. Begini ya, survei-survei itu kalau menurut salah satu profesor dari Unpad, profesor ilmu politik, yang Profesor Lili itu mengatakan bahwa survei yang ada sekarang ini bagian dari alat kampanye. Iya, kampanye. Trik dan tips. Karena mereka punya kepentingan dan dibayar di situ. Dan masing-masing survei itu ada metodologinya. Iya. Ya. Tapi pada kenyataannya, pada faktanya, satu putaran hampir nggak mungkin. Nggak mungkin, dua kayaknya. Bagi 02. Iya, nggak mungkin. Kalau kita lihat dari kelilingnya, kalau terjadi satu putaran, yang paling mungkin menang itu Anies di satu putaran. Iya. Hampir semua provinsi, lebih dari separuh provinsi udah dia kunjungi dan ramai. Dia bisa berdialog. Iya. Menyentuh masyarakat, dia menyapa masyarakat dan lain sebagainya. Kalau ada kampanye satu putaran, paling mungkin ini amin satu putaran. Amin ya.
Tapi secara faktual, perkiraan-perkiraan kalau kita lihat survei Saifullah Fatah, karena Polmark. respondennya kan itu paling banyak, Iya. ya Polmark itu ya, 1.200 di setiap provinsi, terus dia survei lagi 3.600 angket gitu ya. Habis itu kita lihat Bloomberg ada Uting lain dan lain sebagainya. Ini 2 putaran. Nah ini apa yang maju dua putaran? Apakah Prabowo Anies atau Prabowo Ganjar yang akan maju dua putaran? Perkiraan. Nah ini lucu ya. Kita nggak pernah tahu. Iya. Yang nampak secara kasat mata itu Prabowo Anies, Ya betul. ya kan? Ganjar kemana? Ya kan? Koalisinya. Tetapi kalau misalnya 02 ini suaranya tergerus karena debat-debat ini dan kesannya curang, Iya. kesannya menakutkan karena pakai polisi, pakai dan ramil, pakai ini, rakyat kan makin takut. Iya. Diam-diam kan nggak memilih. Karena kan kesan curangnya besar kali. Iya. Nah, 03 di basis-basis tradisionalnya melakukan perlawanan yang luar biasa. Karena kan suara dia mau dirampok Iya. dengan menggunakan kekuasaan untuk dia. Kalau dia berhasil melakukan perlawanan, maka yang masuk putaran kedua itu 01 dan 03. Ah itu. Ini hati-hati sekali. Jangan misalnya para kandidat ini menghina kecerdasan bangsa ini. Betul. Ya, menghina pengetahuan rakyat. Karena rakyat ini udah dididik dari zaman Bung Karno. Zaman Soeharto 32 tahun, ada wajib belajar 9 tahun. 6 tahun apa 9 tahun? Kemudian 9 tahun. 9 tahun. Yang mereka sekarang ini udah dewasa, sudah besar-besar. Hampir setiap desa itu ada SD. Iya. Sekarang bahkan beberapa desa ada SMA. SMA. Minimal di satu kecamatan. Minimal SMA atau SMK. SMP hampir di setiap desa ada. Jadi jangan menghina kecerdasan, terus kita menantang pikiran rakyat ini, kesabaran rakyat ini kita tantang dengan menggerakkan aparatur desa, menggerakkan dan ramil. Saya ingin berpesan, kalau ada kesan yang menakutkan begitu, berarti itu pemimpin calon rampok. Jangan dipilih, karena di kampung-kampung, karena dia nanti akan memelihara perampok-perampok untuk mencuri dan masuk ke rumah-rumah kita gitu. Betul. Ya kan? Ya. Bagaimana aparat yang udah digaji, dibina, dikasih pendidikan, kan anak-anak rakyat juga. Ya. Disuruh berbuat curang. Disuruh melanggar undang-undang dan kode etik mereka. Polisi-polisi, tentara-tentara itu kan anak-anak kita. Yang dulu sekolah dengan wajib belajar itu, SD-nya di kampung itu, dia SMP, SMA lagi. Tiba-tiba dikumpulin disuruh curang gitu. Kacau. Ini kan mempermalukan diri kepada anak cucunya nanti Iya, gitu. betul. Jadi bagi kepala desa dan ramil, PLT Bupati, sebelum kalian keluar rumah untuk curang, tataplah istri kalian saat tidur dan tataplah anak-anak kalian yang tidur. Apakah barang haram dan keculasan itu yang kalian kasih dan menjadi darah di dia gitu. Saya yakin makin curang makin kalah. Bang, kalau misalnya curang tahun bakal chaos ya nih? Apa? Chaos gak? Pikiran. Ya kalau mau dipaksakan satu putaran di basis-basis tradisional masing-masing capres, ada basis tradisional Anies dan Muhaimin, ya kan? Misalnya kaum Nahdien di pesantren-pesantren di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Iya. Anies juga punya basis tradisional kaum terdidik kota, ya kan? Ya enggak, bahkan lintas agama gitu kan, ada yang scholar dari Katolik dan lain sebagainya, mereka punya pengaruh, yang Muslim juga begitu, ada dari Muhammadiyah. Itu kalau dipaksakan dirampok suaranya, mereka akan melawan. Nah begitu juga pasangan 03 yang punya basis tradisional yang saya tahu kuat di Jawa Tengah dan Bali misalnya. Bali. Nah, atau sebagian PDIP semua ya? sebagian Jawa Timur. Kalau mereka dipaksakan, dicurangi, itu kan seperti memperkosa anak gadisnya di depan rumah dia. Rakyat pasti melawan.
Gitu. Jadi tak usah lah, cukup aja lah. Apa aja yang dipilih oleh rakyat secara fair, secara adil, itu kita terima sebagai berkah. Kalau kita masih punya agama dan kita berpancasila gitu. Dan nurani ya. Dan nurani. Betul. Gitu. Oke. Ya. Kalau curang di pemilu berarti memperkosa anak gadis di depan rumah kita. Oke. Mantap. Nah, Cukup. dan itu bayarannya tikam. Oke. Bang, cukup. Ini secepatnya, Bu. Bang mau langsung pulang lagi. Apa? Langsung pulang ke Jakarta. Ke sini. Mau ke Jawa. Mau ke Jawa Tengah. Oh, kirim. Bagi-bagi lah. Oh, gitu. Bagus banget di sini. Nah, ini bagi-bagi mau saya sebar seluruh Indonesia. Oke, siap. Nah, Kang, tadi closing sebenarnya, closing statement. ya kalau sebenarnya ya tadilah saya ya sebagai warga masyarakat yang kita memang melihat begitu mengharu birunya kondisi ekonomi kita ya, standar-standar kehidupan ekonomi kita kan rakyat kebanyakan kan menurun. Mereka lebih bersusah payah, petani-petani masih susah pupuk dan lain sebagainya. Ya tolonglah kita jangan berpikir untuk memenuhi kantong-kantong pribadi atau kantong-kantong korporasi kita gitu. Marilah kita bersatu lagi. Yang Anies sering bilang, yang besar tidak akan kita kecilkan, tapi yang kecil akan kita besarkan supaya semuanya sama lah. Bagi korporasi-korporasi yang memiliki kaliber internasional, memiliki kapital yang besar, cobalah, kan dia dapat itu semua dari produksi di bumi Nusantara ini gitu kan. Cobalah itu dikembangkan, dikembalikan. Nah saya pikir korporasi-korporasi besar yang telah berpuluh-puluh tahun di sini itu nggak ada perlunya merampok lagi karena semuanya sudah sustain. Dia menciptakan lapangan kerja, ya kan? Bahkan ada CSR bisa membantu pemerintah, dia membayar pajak dan lain sebagainya, itu biar berjalan dengan baik dan itu harus kita proteksi, membuat dia bisa bersaing di dunia, ya kan? Industri mobil dalam negeri yang belum ada kita buat, kita panggil putra-putra terbaik, ya kan? Jangan industri dalam negeri pun kita buat untuk menipu, ya kan? Nah, debat menang ya. Nah ini satu lagi ya, nggak ada komponen bangsa yang perlu kita curigai. Ya. Semua unsur-unsur bangsa ini, komponen-komponen yang ada, sipil, masyarakat biasa, TNI, Polri, dan lain sebagainya itu telah bekerja dengan kemuliaan dan etika mereka masing-masing. Oke. Nah, janganlah ini kita rusak keseimbangan ini gitu. Karena semuanya kan kita satu keluarga. Keluarga ya. Jadi pemilu ini cuma jadi kancah kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan terbaik dan baik bagi bangsa kita, sehingga bangsa kita mulia, Mulia ya. beradab, dan mampu bertanding dan bersanding dengan bangsa-bangsa mondial gitu, bangsa-bangsa seluruh dunia gitu. Oke. Ya, itu aja. Mantap. Demikian